Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Bongbong Prakoso Napitupulu, nomor daftar harian 12, peserta PKA Angkatan ke-18, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di BPSDM Pemprov Riau tahun 2025. Pada hari ini, izinkan kami menyampaikan video mengenai hasil pembelajaran kami pada agenda 3 pada hari ke-16, ke-17, dan juga ke-18 serta refleksi kami atas pembelajaran pada agenda 3. Pembelajaran hari pertama dimulai dari akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, dan juga manajemen kinerja. Akuntabilitas kinerja, seperti diketahui dalam era reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja menjadi pilar penting dalam mewujudkan organisasi publik yang transparan dan juga inovatif. Akuntabilitas bukan sekedar laporan formal, tetapi komitmen moral untuk melaksanakan program secara transparan, efisien, dan juga berintegritas. Dalam pelatihan kepemimpinan ini, kita dituntut untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang teladan dalam membangun budaya akuntabilitas. Dalam implementasinya di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan tugas kami dalam bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, akuntabilitas ini diwujudkan melalui pelaporan kinerja yang secara tertib dan juga secara rutin, serta transparan kepada publik mengenai capaian kinerja dan juga hasil temuan pelanggaran keimigrasian yang dapat disosialisasikan atau diglorifikasikan kepada masyarakat melalui media. Kemudian yang kedua, adanya hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan juga berperan krusial dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tentunya tidak dapat dilaksanakan sendiri. Sinergi antar lembaga, pusat maupun daerah menjadi faktor kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif, kolaboratif, dan juga berdaya guna. Dalam implementasinya di tempat kerja sehari-hari, tentunya bidang intelijen dan penindakan keimigrasian memiliki hubungan kelembagaan yang kuat, yang dimana hubungan kelembagaan yang kuat ini merupakan kunci penting untuk mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Tentunya dengan kolaborasi yang baik antar stakeholder, seperti dalam anggota tim pengawasan orang asing yang terdiri dari TNI, Polri, instansi pemerintah, BAIS, dan lain-lain, dan juga dengan masyarakat umum atau pihak pedesaan, maka penegakan hukum keimigrasian dapat lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses menyeluruh yang mencakup perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan juga pelaporan. Seorang pejabat administrator dituntut untuk menyusun indikator yang smart, memastikan keterkaitan dengan sasaran strategis, dan melakukan tindak lanjut berbasis data. Dengan manajemen kerja yang baik, tentunya bidang Inteldakim dapat menghubungkan program strategis dengan implementasi teknis di lapangan. Apabila seorang pemimpin dapat memanajemen kinerja anggotanya dengan baik, tentunya target kinerja dan juga target organisasi dapat tercapai lebih mudah, dan juga segala kendala-kendala dalam menuju target kinerja tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama. Kita memasuki kepada pembelajaran hari kedua, di mana pada hari kedua kita mempelajari mengenali digital organization dan juga standar kinerja pelayanan. Pada pembelajaran organisasi digital, kita mengetahui bahwa di era revolusi industri saat ini, 4.0, organisasi publik harus bertransformasi menjadi digital organization. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya sebagai alat bantu, namun membuat pelayanan mulai lebih cepat, transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam implementasi tugas pada bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, pemanfaatan teknologi telah dilaksanakan secara masif, seperti dengan hadirnya aplikasi penegakan hukum keimigrasian, laporan harian intelijen, aplikasi pengawasan orang asing, dan juga face recognition. Aplikasi ini tentunya membantu mempermudah pengawasan keimigrasian, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan akurasi data. Dengan adanya transformasi digital di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, dengan hadirnya berbagai macam aplikasi, tentunya pelaksanaan tugas sehari-hari dari pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian, serta penindakan dan juga penyidikan tindak pidana dapat diketahui
dari level pelaksana sampai juga dengan level pimpinan di Direktorat Jenderal. Tentunya keberhasilan transformasi digital ini sangat berguna dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang kedua adalah standar kinerja pelayanan. Standar kinerja pelayanan menjadi ukuran konsistensi dan kualitas pelayanan publik. Standar kinerja pelayanan hadir sebagai panduan sekaligus janji kepada masyarakat. Pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas, dimulai dari adanya kepastian persyaratan, kepastian waktu, keterjangkauan biaya, serta kepastian akan jaminan keamanan dan kepuasan penggunaan layanan, di mana hal-hal yang tadi kami sampaikan menjadi tolak ukur keberhasilan kita sebagai seorang aparatur. Tentunya dalam implementasi standar kinerja pelayanan pada bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, mengingat kami memiliki pelayanan bagi permohonan paspor RI dalam konteks hilang, rusak, dan juga perubahan data. Standar kinerja ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat mengenai apa saja persyaratannya, biayanya, berapa lama waktunya, dan juga bagaimana keamanan datanya, dan bagaimana masyarakat puas akan pelayanan yang kita berikan. Di samping ada pelayanan, tentunya juga ada standar kinerja pelayanan dalam sisi penegakan hukum, di mana yang kami maksud di sini adalah warga negara asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian, tentunya juga harus memiliki kepastian mengenai berapa lama jangka waktu bagi warga negara asing harus berada di ruang detensi atau ditahan di rumah detensi imigrasi, serta bagaimana kepastian hukum bagi warga negara asing yang dikenakan tindakan administratif, kapan mereka harus pulang ke negara asal atau kapan mereka akan dikenakan tindak pidana keimigrasian untuk disidangkan di peradilan. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran pada hari 3, di mana kita mempelajari mengenai manajemen keuangan negara dan juga manajemen risiko. Yang pertama adalah manajemen keuangan negara. Manajemen keuangan negara diterapkan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan juga tahap pelaporan serta pertanggungjawaban. Tanpa pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, kinerja organisasi tidak dapat optimal. Setiap rupiah yang digunakan harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam manajemen keuangan negara, kita harus berpedoman kepada prinsip yang pertama, yaitu adalah value for money, yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas anggaran, serta akuntabilitas belanja publik, terutama dalam hal mendukung kegiatan seperti dalam prakteknya di bidang Inteldakim, yaitu adalah pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing, operasi intelijen keimigrasian, kemudian yaitu adalah penindakan serta penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kemudian yang kedua adalah mengenai materi pembelajaran manajemen risiko. Manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam mewujudkan good governance. Setiap program pasti mengandung risiko. Oleh karena itu, penting bagi pejabat administrator untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan juga tentunya memitigasi risiko, sehingga target kinerja tetap tercapai meski ada ketidakpastian. Dengan menjalankan 5 aspek pengendalian risiko utama, sebagaimana yang kami kerjakan sehari-hari selaku Ketua Pokja 5, di mana dalam penguatan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani, kami menerapkan 5 hal. Yang pertama adalah SPIP, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Yang kedua adalah pelaporan mengenai benturan kepentingan. Yang ketiga adalah pelaporan mengenai bagaimana pengelolaan laporan pengaduan masyarakat. Yang kemudian yang keempat adalah pembentukan unit pengendali gratifikasi, dan yang terakhir adalah whistleblowing system. Tentunya kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik serta lebih adaptif dan juga responsif terhadap tantangan yang terus berkembang di sektor keimigrasian apabila 5 prinsip utama tadi dapat kita laksanakan dengan baik dan implementasikan dengan baik di lingkungan kerja. Baiklah, demikian hasil pembelajaran dan presentasi kami mengenai inti dari pembelajaran di agenda 3 pada hari 16, 17, dan juga 18. Sebagai penutup dan juga refleksi, kami menyadari bahwa manajemen kinerja yang baik adalah sebuah orkestrasi dari akuntabilitas, manajemen kinerja, manajemen risiko,
transformasi digital, sinergi kelembagaan, standar pelayanan, dan juga tentunya pengelolaan keuangan negara yang baik. Dengan pembelajaran ini, tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena mendapatkan ilmu mengenai bagaimana tata kelola kami sebagai pejabat di bidang manajerial. Tentunya kami akan mencoba untuk mengaplikasikan dengan baik nilai-nilai pembelajaran dari manajemen kinerja tersebut dalam kegiatan pekerjaan kami sehari-hari. Dengan demikian, kinerja organisasi semakin akuntabel, adaptif, dan juga berdampak nyata bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang kelas dunia. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga paparan kami dapat memenuhi keinginan dari narasumber. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.